Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat Dr. Unair TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dr. Unair TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dr. Unair TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya yang akan menyajikan informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube kami dan juga Instagram kami di @dokterunairtv dan @fk_unair. Perkenalkan, saya Dr. Astrid Aulia Artiono Putri yang akan menjadi moderator pada kegiatan sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang gangguan kesuburan pria dan tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini akan ditemani oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Agustinus, spesialis andrologi konsultan, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi pria. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dan selain itu juga ada Dokter Bella Amanda, spesialis andrologi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dok. Gimana kabarnya, dokter, hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya, dok. Ya. Amin. Terima kasih, dokter, telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan insight dan juga ilmunya tentang kesuburan pria, gangguan kesuburan pria. Nah, tanpa membuang waktu langsung aja ya, dok, ya, kita membahas tentang gangguan kesuburan pria atau yang mungkin kita juga kenal dengan sebutan infertilitas pada pria. Sebenarnya apa sih, dok, yang disebut sebagai infertilitas pada pria? Mungkin boleh Dokter Agus mungkin dikepalai saya dulu. mulai duluan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi infertilitas itu adalah suatu keadaan yang di WHO sendiri sudah mengkategorikannya sebagai penyakit yang ditandai dengan tidak adanya kehamilan pada pasangan usia subur, ya, yang telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun gitu ya. Berarti kalau misalnya kurang dari 1 tahun masih belum disebut sebagai gangguan infertilitas sendiri ya, dok? Umumnya belum dianggap infertilitas, tetapi pada kondisi tertentu tata laksana infertilitas ataupun diagnosisnya ini perlu kita lakukan sebelum 1 tahun. Misalnya kalau wanitanya usianya sudah lebih dari 35 tahun, ya, atau pada pasangan, misalnya pada laki-laki atau perempuannya ada riwayat kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan kesuburan, ya. Misalnya pada yang laki-lakinya dulu pernah operasi menurunkan testis, ataupun pada wanitanya sudah pernah ada gangguan yang lain, ya, mungkin ada endometriosis dan sebagainya yang perlu segera dikaji, ya, segera diakses segera. Oke. Mungkin dari Dokter Bella mau menambahkan sedikit, dok? Iya, mungkin nambahin untuk yang berhubungan seksual secara rutin, ini juga kita mesti gali nih, betulan berhubungan seksual secara rutin atau enggak, karena kadang-kadang pasangan itu datang mengeluh sulit memiliki anak tapi ternyata lagi LDR gitu kan ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa pasangan ini memang rutin ketemu gitu ya, karena kalau misalnya tidak rutin ya kita harus mencoba dulu, harus mendekatkan dulu, benar-benar berhubungan seksualnya dijadwalkan secara rutin. Jadi nggak bisa cuma sebulan sekali gitu ya, gimana mau ketemu gitu kan ya. Kayak gitu. Tapi kalau dari kata rutin sendiri itu ada patokannya nggak sih, dok? Kayak berapa kali dalam seminggu mungkin atau dalam sebulan? Oke. Sebetulnya kalau untuk rutin sendiri yang disarankan itu minimal 2-3 kali ya per minggu ya. Terutama kalau misalnya pada masa-masa ovulasi itu kalau bisa ya lebih rutin lagi ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan masa-masa di luar masa ovulasi. Gitu. Oke.
Kalau dari berdasarkan pengalaman atau mungkin berdasarkan literatur yang ada nih dok, seberapa banyak sih angka kejadian gangguan kesuburan pada pria ini dok? Monggo dok, Dokter Bella atau mungkin Ya monggo Dokter Bella dulu. Oh iya, kalau pria sendiri sebetulnya berkontribusi cukup besar juga ya, hampir sama dengan wanita, sekitar 40-50% gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya wanita, tapi pria juga kontribusinya ternyata cukup besar juga gitu ya dari hasil statistik. Mungkin Dokter Agus. Ya, kira-kira 1 dari 7 pasangan itu mengalami infertilitas ya, di mana kalau kita lihat ternyata kalau dicari seperti Dokter Bella katakan tadi ya, peran wanita hampir sekitar separuhnya pada kasus-kasus itu. Nah, yang menjadi fenomena penting adalah yang laki-lakinya ini kadang-kadang nggak mau diperiksa. Nah, Oh gitu ya. nah itu jadi itu jadi sangat penting menyadarin bahwa peran laki-laki itu hampir sama gitu, cukup besar ya. sama besarnya dengan Sama wanita. besarnya. Ya. Oke. Kalau kan biasanya kan pasien dengan gangguan fertilitas ini datang ke dokter tuh dengan keluhan ya karena tidak bisa memiliki keturunan gitu ya, mungkin dalam waktu lebih dari 1 tahun. Tapi selain itu mungkin apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin dirasakan atau dikeluhkan oleh penderita mungkin dok? Mungkin balik lagi ke nanti apa namanya, biasanya memang kalau infertilitas memang keluhan utamanya kan tetap ingin kesulitan memiliki anak gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ketika menggali riwayat-riwayat ini, mungkin kita bisa menemukan keluhan-keluhan lain yang mungkin mendasari kenapa kok sulit memiliki anak gitu ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya tentu saja bisa macam-macam ya, tergantung dari hasil pemeriksaan lanjutannya nanti. Gitu. Mungkin dari Dokter Agus mau Iya. menambahkan dok? Jadi biasanya kalau kita di Indonesia ini mungkin karena memang targetnya punya anak, jadi mereka tuh nggak ngeluh apa-apa awalnya. Awalnya. Tapi kalau kita cari lebih dalam, bermasalah, misalnya ada gangguan seksual, ya. Gitu. Pada pasien pernah beberapa kasus mereka bisa berhubungan, tetapi suaminya ternyata nggak bisa ejakulasi dalam vagina istrinya. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi yang memang dia merasa dirinya secara seksual baik-baik saja, dia bisa ereksi, bisa ejakulasi, tetapi ternyata setelah kita tanya lebih dalam sebenarnya dia bermasalah ereksi dan ejakulasinya. Dan setelah kita terapi dia baru mengerti, oh yang fungsi seksual yang benar itu sekarang, yang dulu tuh salah gitu. Oh gitu ya, berarti Iya. banyak juga masyarakat yang kurang aware sama Betul. apa sebenarnya yang normal itu yang seperti apa gitu ya dok. Iya, ya? dan satu lagi sebenarnya memang pertanyaan ini menarik sebenarnya. Jadi dengan kita tugas kita sebagai dokter andrologi itu bukan cuman masalah mengobati gimana istrinya bisa hamil, tetapi kita menyadari juga bahwa pada pasien yang infertil ini tingkat kejadian penyakit-penyakit yang lain seperti kanker prostat, kanker testis ya, dan juga kesehatan secara umum itu lebih rendah. Nah, tugas kita juga menyadarkan mereka tentang kesehatan-kesehatan di bidang-bidang tersebut. Jadi meskipun gambaran umumnya itu adalah infertilitas, keluhan umumnya adalah tidak bisa memiliki keturunan, ternyata masalah-masalah yang underlying-nya itu lebih kompleks ya dok ya dari Betul. kelihatannya. Iya, bahkan sampai yang ke psikologis. Iya, Oh, dari segi betul. psikologis juga mempengaruhi ya dok ya. Betul. Stres yang tinggi juga karena bisa mempengaruhi apa namanya, keseimbangan hormonal juga ya. Jadi perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebetulnya ada cerita juga yang menarik masalah gangguan seksual tadi dengan infertilitas. Kadang-kadang itu ada beberapa pasien yang datang mengeluh ingin memiliki anak. Ternyata setelah digali lagi ternyata berhubungan seksual saja yang benar aja masih belum tahu gitu. Ada beberapa kejadian yang seperti itu gitu. Jadi Wow. sebetulnya sangat menarik, dan ketika kita dapat pasien tentu saja pendalamannya itu bisa sangat panjang sekali gitu ya. Kadang-kadang ini takut dikira kepo gitu sama pasien, padahal itu adalah riwayat-riwayat yang memang kita perlu Mengetahui tahu ya. gitu dari pasien. Tapi sebenarnya gangguan kesuburan ini tuh penyebabnya tuh apa sih dok? Kenapa sih kok bisa seseorang ini menjadi terganggu kesuburannya?
Mungkin Dokter Agus? Oke, baik, terima kasih. Kalau pada laki-laki jelas masalahnya kalau secara umum adalah gangguan dari fungsi seksualnya, ya. Bagaimana dia bisa mengirimkan spermanya, ya. Lalu bagaimana kualitas spermanya dan bagaimana interaksi spermanya dengan telur nantinya, ya. Nah, bagaimana dia mendeliver ini adalah fungsi seksual tentunya. Kalau ereksinya nggak baik, nggak bisa sampai ke vagina spermanya. Kalau ejakulasinya nggak baik, ya nggak bisa sampai juga. Lalu produksi spermanya sendiri bagaimana? Yang menentukan kualitasnya, jumlah spermanya bagaimana, apakah mencukupi apa enggak. Kalau jumlahnya sangat sedikit, tentunya peluang untuk menghamili lebih rendah. Lalu kualitasnya, sperma walaupun bermiliar-miliar, kalau nggak bergerak, nggak nyampe ke telur. Jadi kualitas itu tidak hanya jumlah, tapi juga kemampuan geraknya dan bentuk sperma itu sendiri dan isi dari DNA-nya. Oke. Mungkin Dokter Bella mau menambahin, Dok? Iya. Nah, kalau menyambung mengenai kualitas sperma, sebetulnya yang bisa mendasari penyebab ini kan bisa macam-macam sekali ya. Bisa karena misalnya pada saat pemeriksaan fisik kita menemukan ada kelainan anatomis misalnya, itu bisa gitu ya. Sehingga contohnya tadi ada testis yang ternyata kok belum turun gitu ya, dari awal nggak sadar ini testisnya belum turun gitu, padahal itu bisa mempengaruhi produksi sperma misalnya, itu kelainan anatomis. Atau dulu pernah trauma ketendang waktu main bola gitu ya sampai bengkak gitu, itu juga bisa mempengaruhi ke depannya misalnya, contohnya seperti itu. Atau kelainan hormonnya misalnya, kelainan hormonal itu juga bisa mengganggu produksi sperma, ya otomatis belakangnya kualitas spermanya pasti juga akan terganggu ya, Dok ya. Atau mungkin riwayat infeksi, terus riwayat punya ternyata digali lagi ada ternyata kelainan genetik, itu yang cukup sering juga, kelainan genetik. Terus kemudian lifestyle, gaya hidup ya, yang seringkali orang juga abai. Ternyata lifestyle ini penting banget untuk dijaga biar kualitas sperma juga baik. Gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, mungkin kayak dari makanan atau mungkin lifestyle konsumsi alkohol atau mungkin rokok, itu tuh apakah juga akan mempengaruhi kesuburan itu sendiri? Iya, memang lifestyle ini tentu sangat berpengaruh. Nah, ini bisa yang kalau dari eksogen ya bisa karena rokok, konsumsi obat-obatan ya, obat-obatan yang apalagi obat-obatan yang dilarang ya. Terus konsumsi alkohol gitu. Terus kemudian yang paling sering itu pasien dengan obesitas ya. Jadi dan juga penyakit-penyakit yang sindroma metabolik ya, itu menjadi concern juga karena ternyata sekarang makin banyak sebetulnya kasusnya ya, pasien-pasien dengan obesitas gitu, dengan penyakit penyerta lain begitu ya, itu sangat bisa mempengaruhi kualitas sperma. Makanya nanti endingnya adalah kita harus menjaga asupan makannya, dietnya harus diperbaiki gitu sambil evaluasi diri. Terus kalau biasanya cuma nonton TV gitu aja, nonton kerja juga banyaknya duduk gitu, nanti kita pasti akan menyarankan untuk memperbanyak aktivitas fisik atau exercise biar harapannya kualitas spermanya juga lebih baik. Kalau mungkin dari Dokter Agus mungkin ada tambahan, Dok? Iya, tadi betul sekali ada masalah dengan pola makan ya. Beberapa makanan mungkin memang perlu dari penelitian perlu dihindarin ya. Yang misalnya contohnya daging yang diproses. Daging yang diproses itu contohnya apa ya? Yang hotdog ya. Oh iya, makanan kemasan gitu ya. Yang karena ada pengawetnya ya. Lalu juga mungkin tadi betul sekali rokok itu sudah jelas ya penelitiannya, sangat jelas mempengaruhi sekali. Yang lain lagi, tapi mungkin ada yang makanan yang penting juga tuh. Apa itu, Dok? Ikan. Oh, ikan. Ikan itu baik ya. Ikan itu maksudnya dalam jenis semua ikan atau ada tertentu? Tidak ada ini yang khusus banget. Ininya protein ikan itu baik, lebih baik daripada
daging ya, Oh, lebih daging baik maksudnya daripada daging yang mamalia. Oh iya Ya, iya iya. ikan juga dimakan dagingnya ya, tapi harus daging ikan, bukan Itu daging merah daging biasanya. merah merah. ya, katanya. Ya itu kalau bisa yang daging merah dikurangin, yang ikan ditambah ya. Ikan. Oh gitu ya. Kalau saya pernah kayak melihat postingan-postingan netizen gitu, ada kayak buah-buahan apa yang akan mempengaruhi kualitas sperma. Apakah itu benar? Apakah itu mempengaruhi juga apa enggak, Dok? Saya mungkin nambahin pertanyaan ke Dokter Agus. Ini kecambah gimana Dokter Agus? Nah, itu dia. Makan Iya. toge yang Sayur-sayuran. Betul. Oke. Jadi gini, memang kita tahu beberapa makanan memiliki zat gizi tertentu ya. Misalnya toge katanya diklaim banyak vitamin E-nya. Ya, dan di mana berbagai penelitian menunjukkan vitamin E memiliki efek baik ya untuk terapi pada kasus-kasus infertilitas pria. Nah, cuman memang mungkin jumlahnya kalau kita mau mencapai dosis terapi, kalau makan togenya segitu mungkin nggak makan nasi lagi. Jadi memang mungkin berimbang aja, tapi juga dibantu dengan suplemen tambahan ya. Lalu kalau masalah buah-buahan, secara khusus sebenarnya tidak ada yang khusus banget tuh enggak ya, tetapi memang balik lagi zat-zat gizi yang ada di dalamnya itu penting ya. Misalnya mangan, lalu apa lagi ya, misalnya vitamin C itu penting ya. Jadi tidak ada yang khusus, kalau buah-buahan tidak ada yang benar-benar disarankan khusus tuh tidak, tetapi untuk serat dan vitaminnya silakan sih, bagus ya. Cuman belum terbukti ada makanan khusus buah apa tuh, nggak ada. Ya, meskipun nggak ada buah-buahan khusus, tapi kan Tetap buah-buahan direkomendasikan. secara general juga baik juga kan ya untuk tubuh. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya mungkin untuk dicoba ya. Lalu sebenarnya kalau misalnya ada pasien nih datang ke dokter dengan gangguan kesuburan, curiga gangguan kesuburan gitu ya dok. Selanjutnya tuh apa sih pemeriksaan yang mungkin akan dilakukan kepada pasien-pasien tersebut dok? Mungkin dokter Bella bisa menjawab dok. Pastinya kalau misalnya ada pasien datang ke dokter spesialis andrologi, yang pertama ya tadi kita penggalian riwayat dulu ya pastinya ya, wawancara dulu mengenai keluhannya, riwayat-riwayat sebelumnya seperti apa begitu ya. Nah terus yang lainnya kita pasti melakukan pemeriksaan fisik. Ini kadang-kadang beberapa pasien agak kaget gitu ya. Oh ternyata diperiksa ya kelaminnya gitu ya. Jadi selain pemeriksaan general gitu secara umum, kita juga pasti harus memeriksa kelaminnya, jadi testisnya, terus ya skrotum gitu, termasuk testis di dalamnya, penisnya juga kita harus periksa gitu ya untuk melihat, karena testis itu kan gimana-gimana juga dia pabriknya dari sperma, jadi pasti harus kita evaluasi. Terus pemeriksaan penunjang dasar yang pasti kita minta untuk keluhan kesuburan adalah analisis semen ya, atau analisis sperma, mungkin lebih banyak dikenalnya analisis sperma. Nah selain itu nanti pemeriksaan lain mengikuti dari hasil pemeriksaan sebelumnya seperti apa, apakah perlu tambahan pemeriksaan darah lagi gitu ya, atau pemeriksaan pencitraan atau imaging, itu nanti mengikuti setelah pemeriksaan dasar itu tadi. Mungkin dari dokter Agus ada yang mau ditambahi? Oh itu sudah lengkap itu. Udah lengkap ya. Udah lengkap itu. Oke, tadi ada suatu pemeriksaan yang agak cukup menarik ya, yaitu pemeriksaan analisis sperma. Kalau sebenarnya pemeriksaan ini tuh prosedurnya bagaimana sih dok? Dan juga apa yang dilihat gitu, apa yang mau dicari dari pemeriksaan ini? Mungkin dokter Agus bisa Oke, menjawab. baik. Jadi analisis semen atau umumnya bilang periksa sperma ya. Ini merupakan pemeriksaan di mana nanti si laki-lakinya mengeluarkan air mani untuk kita periksa di laboratorium. Nah, pasiennya kita sarankan untuk pertama tidak mengeluarkan air mani, baik dia mimpi basah, masturbasi ataupun berhubungan seksual selama 2-7 hari. Nah, kemudian dia mengeluarkan sperma di laboratorium. Sperma ini yang kita cek ya. Kita cek volume air maninya bagaimana, warnanya bagaimana, lalu kita juga cek apakah ada kelainan pencairan air mani. Kemudian setelah selesai sifat-sifat yang makroskopik tadi, pH ya dan bau, kita akan periksa dengan mikroskop. Kita lihat ada nggak
spermanya, ya, benihnya, sel benihnya. Kalau ada berapa jumlahnya, bergeraknya bagaimana, bentuknya bagaimana, ya. Karena kalau nanti misalnya ada kelainan, nanti akan terdeskripsikan di sana. Jadi dokternya bisa menentukan, oh, apa yang harus dilakukan selanjutnya, ya. Berarti syarat untuk melakukan analisis sperma itu yang tadi ya dok, 2 sampai 7 hari tidak boleh mengeluarkan sperma dulu. Betul. Atau mungkin adakah syarat-syarat lainnya tambahan lagi mungkin dok? Syarat wajibnya rasanya itu Rasanya. Syarat aja. wajibnya itu Iya. aja ya dok. Ya, mungkin ada satu yang disarankan adalah mengeluarkannya dengan cara masturbasi. Mohon maaf, ngomongnya agak itu ya, masturbasi. Karena kalau cara-cara yang lain agak berisiko. Misalnya kalau dia berhubungan, namanya coitus interruptus ya, berhubungan nanti pas mau ejakulasi baru ditampung, kadang-kadang ada darah, ada leukosit, ada epitel dari vaginanya istri yang membingungkan hasilnya. Ya. Metode lain menggunakan kondom, tapi kondomnya ini harus khusus. Jika kondomnya tidak boleh yang kondom kontrasepsi. Jadi ada kondom khusus untuk nampung sperma untuk proses pemeriksaan maupun bayi tabung. Yang lain lagi mungkin apa tuh? Koleksinya dalam mungkin tambahan koleksinya juga nggak boleh lebih dari sejam Ya, ya. kalau dari luar. Jadi kadang-kadang kan memang ada pasien yang kesulitan ya, mungkin secara psikologis agak sulit untuk mengeluarkan di lab, meskipun kita tetap nomor 1 prioritasnya dikeluarin di dekat di laboratorium ya. Tapi kalau kasus-kasus tertentu mesti mengeluarkan di rumah misalnya ya, Oke, itu harus maksimal 1 jam itu sudah sampai di laboratorium. Maksimal 1 jam ya. Nanti khawatirnya kalau misalnya lebih dari 1 jam maka nanti hasil pemeriksaannya Bisa beda. nggak valid gitu nggak ya dok valid. ya. Satu lagi kadang-kadang kalau ngeluarnya jangan pakai apa tuh yang cairan-cairan gel itu, Oh, pelumas, gitu, pelumas. jangan, Itu rubrikan jangan. tidak disarankan Ah, ya. Nah kalau sampai saat ini nih dok, sampai saat ini apa aja sih pilihan pengobatan yang bisa dipilih oleh penderita gangguan infertilitas ini sendiri dok? Mungkin dokter Bella bisa. Kalau pilihan terapi tentu saja balik lagi nanti kita curiganya yang mendasari apa begitu ya. Kalau misalnya butuh suplemen antioksidan misalnya ya, tentu saja nanti kita akan berikan suplemen-suplemen gitu ya untuk pasiennya. Atau misalnya setelah dilihat profil hormonalnya kok kayaknya butuh distimulasi misalnya begitu ya, maka akan diberikan stimulasi hormonal. Terus obat-obatan lain tentu saja mengikuti ya, kalau misalnya ada infeksi ya kita obati infeksinya begitu ya dok ya. Terus kalau misalnya sudah semua gitu, kita kadang-kadang misalnya spermanya sedikit sekali atau nggak ditemukan sperma dari ejakulat gitu ya, kadang-kadang dibutuhkan secara operatif ya untuk mendapatkan spermanya, itu yang nanti mungkin dilanjutkan dengan bayi tabung gitu ya, atau teknologi reproduksi berbantu. Mungkin dokter Agus mungkin ada tambahan? Iya, sebenarnya metode-metodenya sudah dijelaskan semua oleh dokter Bella. Mungkin yang perlu diingat juga bahwa pilihan terapinya perlu menyesuaikan juga dengan pasangannya. Ya, iya. kalau contohnya spermanya sedikit, tapi istrinya mungkin salurannya buntu. Kalau kita terapi minum obat tujuan untuk berbanyak sperma juga tetap nggak akan hamil alamiah. Jadi mungkin pertimbangannya seperti tadi, bisa terjadi pilihannya bayi tabung. Menyesuaikan aja, macam-macam kondisinya macam-macam. Jadi kalau mau ngomongin semua panjang sekali pilihannya. Ya. Iya, jadi sebenarnya pilihan terapinya sendiri itu ada banyak ya dok. Mulai dari yang tidak perlu operatif, maksudnya yang cukup dengan obat-obatan saja atau cukup dengan stimulasi saja, hingga sampai ke operatif juga ya dok ya. Terus tadi juga sempat dibahas tentang bayi tabung. Ini sebuah topik yang lumayan apa ya, menarik gitu ya, tentang bayi tabung sendiri. Kalau bayi tabung sendiri itu prosedurnya tuh bagaimana sih dok? Karena kan sejauh ini kan kita taunya bayi tabung itu yang yang
kita ambil itu maksudnya dilihat dari sisi perempuannya. Nah, kalau misalnya dari segi laki-lakinya itu seperti apa sih, Dok, prosedur bayi tabung ini? Mungkin Dokter Bella bisa, Dok. Oh iya. Kalau sebetulnya lebih banyak untuk secara apa namanya persiapan mungkin lebih banyak perempuan ya sebetulnya ya dibandingkan dengan laki-laki gitu. Laki-laki itu lebih ke bagaimana kita mau optimalkan dulu spermanya gitu ya. Terus pada hari H, pada waktu apa namanya mau bayi tabungnya itu memang laki-laki diminta untuk mengeluarkan ya air maninya, dikoleksi gitu ya, spermanya untuk nanti ditemukan dengan sel telur yang telah dikoleksi juga dari perempuan. Seperti itu, dokter. Jadi memang kalau dari proses dari awal lebih banyak perempuan memang. Nah, nanti untuk setelah kita dapat sama-sama sel sperma dan sel telur, dia akan dipertemukan gitu ya di cawan ya namanya, cawan, bukan tabung gitu ya kayak bayi tabung gitu. Di cawan, lalu kemudian nanti dilihat apakah berhasil apa namanya membuahi atau enggak begitu ya. Kalau berhasil nanti akan dievaluasi terus gitu ya. Tiap hari evaluasi sampai siap. Kalau misalnya bagus dan juga siap, maka dia akan ditanam kembali ke rahim dari ibunya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Agus Iya, mungkin, Dok? betul. Jadi begini kan istilahnya bayi tabung ya, karena yang zaman dulu banget bayi tabung tuh pakai tabung. Tapi kalau sekarang sudah enggak lagi, makanya pakai bahan plastik yang TC ya. TC itu apa? Tissue culture treated ya. Jadi kita mempertemukan sperma dengan telur di luar tubuh. Nah, kalau yang telurnya mungkin yang bahas ini teman sejawat yang objin ya. Kalau yang sperma bagaimana? Sperma ini kita dapat spermanya bisa dengan cara masturbasi seperti tadi ya. Apa kalau misalnya tidak bisa keluar secara masturbasi, kita ambil secara teknik operatif. Setelah kita dapatkan, kita proses, kita pisahkan dari komponen-komponen lainnya, kita isolasi sperma yang bagus melalui proses yang namanya preparasi sperma ya. Kemudian kita pilih untuk kita suntikan atau kita satukan dengan telur ya. Jadi memang peran kalau dari kita sendiri yang andrologi ini ada yang perannya di awal mengoptimalkan seperti kata Dokter Bella tadi, mungkin kasih vitamin, kasih antibiotik, memberikan hormon, maksimalkan. Tapi kita juga berperan di laboratorium pada saat proses preparasi identifikasi sperma maupun preparasi sperma ini ya. Jadi sebenarnya kalau dari bayi tabung ini baik dari sisi perempuan maupun laki-laki sebenarnya juga sama panjangnya ya, persiapannya juga sebelum menjalankan bayi tabung ini ya, Dok ya. Tapi kalau dari angka keberhasilan sendiri bagaimana ya, Dok, bayi tabung ini? Mungkin Dokter Agus boleh menyampaikan. Baik. Dari data yang ada di Perfitri ya, Perfitri itu perhimpunan dengan in vitro ya. Pembuahan in vitro ini di Indonesia ini keberhasilannya kita kira-kira 30%. Ya, tetapi itu juga tergantung usia. Kalau misalnya usia yang lebih muda tentu lebih tinggi dibandingkan usia yang lebih senior ya. Jadi ini menjanjikan sekali buat pasangan-pasangan yang memang belum berhasil dengan metode yang lain. Ya. Mungkin dari Dokter Bella ada tambahan, Dokter? Saya selalu ingat ini ya, Dokter Agus kan guru saya juga ya, gitu ya. Saya selalu ingat Dokter Agus bilang gini dulu, kalau kita menjelaskan ke pasien itu dengan adanya bayi tabung ini kita harus merayakan ini sebagai sebuah kesempatan ya untuk memperbesar kemungkinan kehamilan gitu. Kadang-kadang masih banyak yang merasa bahwa kalau sudah dapat bayi tabung tuh langsung drop sekali, itu sering banget kan kayak gitu ya. Padahal mungkin zaman dulu sebelum ada bayi tabung ini sesuatu yang hampir mustahil gitu ya untuk mendapatkan kehamilan, tapi dengan adanya teknologi reproduksi berbantu kita bisa memperbesar kemungkinan untuk bisa meraih kehamilan mungkin itu. Kalau dari prosedur bayi tabung sendiri sebenarnya ada efek samping yang perlu diwaspadai nggak sih, Dok, dari terapi dari bayi tabung itu sendiri? Mungkin dari Dokter Agus boleh? Ya, kalau dari yang laki-laki sih nggak terlalu banyak ya. Yang lebih banyak tuh dibicarakan umumnya adalah
pada wanita ya OHSS, tapi nanti itu di bagian yang lain ya. Cuman dari laki-laki apakah ada? Sebenarnya ya tentunya tidak ada sesuatu yang tanpa efek samping ya, tetap ada. Misalnya kalau kita memberikan pengobatan tertentu sebelum bayi tabung ya, misalnya hormon-hormon tertentu kadang-kadang ada efek samping. Misalnya kalau kita berikan obat tertentu nanti ininya hasrat seksualnya bisa turun ya. Pada proses-proses pengambilan sperma secara bedah tentunya ada luka yang timbul ya. Tetapi ya karena lukanya sih minimal. Jadi sebenarnya kalau pada laki-laki kejadiannya sangat kecil sih efek samping ini ya. Mungkin Dokter Bella mau menambahi, Dok? Sudah cukup, Rasi. Sudah cukup ya. Oke. Kalau dari kita ngomong dari segi etis, Dok, etika kedokteran tentang bayi tabung sendiri ini tuh bagaimana, Dokter? Mungkin Dokter Agus mau Ya, menjelaskan. oke, terima kasih. Jadi secara etis kita tahu bahwa kita sebagai dokter harus menghormatin kehidupan dari sejak embrio bahkan ya. Kalau kita sendiri sih yang bekerja selama ini di IVF sih kita sangat menghormatin itu ya. Nah, jadi seharusnya tidak ada masalah etis dari kitanya, dari kita sebagai dokter tuh seharusnya tidak ada. Cuman memang ada beberapa hal yang kadang-kadang jadi berat, misalnya pasien yang tidak mau dengan embrionya. Pasiennya nggak mau, misalnya nggak mau ditanam ya, karena mungkin mengharapkan jenis kelamin tertentu ya. Yang lain lagi mungkin mereka sudah punya anak berhasil, masih ada simpanan embrio. Aduh, anakku sudah 3 misalkan, ini masih ada 10 sisanya ya. Kalau hamil lagi nanti bagaimana? Nanti masa anakku 13 katanya kan. Nah, itu yang susahnya ya. Mungkin di situ ya dilemanya. Ya, Dok, sebenarnya kalau di luar negeri banyak dilemanya. Misalnya sisa-sisa embrio itu digunakan untuk penelitian ya, untuk stem cell. Tapi kalau kita di sini kebetulan aturan dari pemerintah cukup ketat untuk hal itu ya. Jadi masih belum ya, Dok, ya, masih untuk di sini. belum bermasalah seperti di luar negeri ya. Ada juga yang misalnya di sini harus wajib pasangan yang resmi yang boleh ikut bayi tabung. Kalau di luar kan nggak jelas seperti itu ya. Di luar negeri soalnya kan ada donor juga, belum lagi ada surrogate mother, jadi lebih kompleks lagi kalau di luar negeri. Kalau di sini cukup ketat. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Apakah misalnya nih pesan mungkin buat teman-teman Dokter Unair TV, sahabat Dokter Unair TV, apa sih yang harus dilakukan oleh pria untuk menjaga kesuburannya? Mungkin Dokter Bella boleh, Dok? Menyinggung lagi yang tadi, kita tuh selalu kalau dapat pasien gitu ya ke klinik andrologi, selalu nomor 1 itu modifikasi lifestyle dulu ya. Jadi kita selalu minta untuk evaluasi diri dulu nih, apa sih dari gaya hidup yang bisa dirubah. Kalau misalnya masih merokok, ya rokoknya dulu dihentikan gitu ya. Meskipun kelihatannya simpel, tapi ini biasanya yang paling berat dilakukan gitu ya. Betul. Dari Susah. rokok, terus pola makannya seperti apa, terus habis gitu menurunkan berat badan itu kan effortnya luar biasa ya. Dari yang awalnya cuma tidur-tiduran disuruh olahraga itu kan juga suatu yang berat gitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan itu sih modifikasi gaya hidup menjadi lebih baik gitu ya. Terus kalau misalnya memang sudah ada keluhan gitu ya, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi nggak usah takut-takut, silakan periksa aja ke dokter spesialis andrologi misalnya kalau memang ada curiga nih kok masih belum punya anak juga ya gitu, silahkan, karena memang lebih awal kita tahu gitu kan ya, justru lebih kesempatannya lebih besar juga kan. Tadi juga disebutkan sama Dokter Agus, kemungkinannya dengan usia yang lebih muda itu chance-nya juga lebih besar gitu. Jadi nggak usah ditunda terlalu lama. Sering banget ini, ya dok nggak kerasa kok tiba-tiba udah 5 tahun ya dok. Itu sering banget kayak gitu ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba waktu berlalu begitu cepat. Mungkin ada tambahannya Dokter Agus. Iya. Ya tadi betul, pola hidupnya harus sehat. Dan kalau ini nggak usah ragu untuk datang ke dokter spesialis andrologi. Dan kalau datang, nah saya tambahnya yang kalau datang nih, jangan segan, jangan malu untuk
menceritakan apa adanya. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang menyangkut seksual itu kadang-kadang masih tabu, Tabu, ya. ya. Ya, Betul. jadi perlu kejujuran. Kadang-kadang dengan kejujuran itu dokternya bisa mengarahkan apa diagnosis yang tepat dan terapi yang tepat. Kalau nggak jujur, kadang-kadang kita bisa salah gitu. Ya. Keponya untuk tujuan positif kok, bukan tujuan negatif. Bukan untuk judging gitu ya dok ya. Satu lagi mungkin, Apa nih? kalau sudah diarahkan, misalnya kita jelaskan pilihan terapinya, ya diterima sebagai anugerah, jangan sebagai musibah. Seperti tadi yang misalnya bayi tabung tadi. Ya. Oke, sungguh insight dan ilmu-ilmu baru ya, khususnya di tentang gangguan kesuburan pria, di mana ini juga bukan suatu hal yang belum banyak dibicarakan ya dok ya, karena mungkin ya itu tadi masih tabu di mata masyarakat, sekalipun juga sudah dibawa ke dokter juga masih kadang ragu untuk menjalankan nasihat atau saran dari dokternya itu sendiri. Baik, itu juga merupakan pertanyaan penutup dan pernyataan penutup dari narasumber-narasumber kami yang luar biasa pada sore hari ini, narasumber yang memang ahli dalam bidangnya. Kepada Dr. Agus dan Dr. Bella, terima kasih banyak. Semoga insight dan ilmunya pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Saya Astrid Aulia beserta tim Dokter Unair TV yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita